Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi ini ya kita sudah sampai di penghujung hadis terakhir dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-43. Berarti tidak terasa 43 bulan, 2 tahun 9 bulan kita bisa mengkhatamkan kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Bapak Ibu dan Ibu sekalian, hadis yang terakhir ini 43 atau 42 ya? 42 ya, berarti 42 yang menjelaskan tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka Bapak Ibu ya hadis terakhir. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa kitab, monggo dibuka kitabnya, kita perhatikan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini namanya hadis qudsi ya Bapak Ibu, karena Rasul menisbatkan perkataan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya engkau, mada'amtani wa rajautani wa farqulaka ala makana minka wala ubali. Itu kata Allah. Ya, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas dosamu, maka minka ala maka minka wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah Ta'ala. Allah tidak peduli, maksudnya tidak peduli seberapapun besarnya dosamu itu. Kalau engkau berdoa kepadaku, berharap mendapatkan ampunan dariku, kata Allah, aku akan ampuni kamu dosamu itu, dan aku tidak peduli. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam atau wahai manusia, lau balagot dzunubuka ananas sama, seandainya kata Allah dosa-dosamu itu sampai setinggi langit, menyentuh langit saking banyaknya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, perjalanan ke langit itu butuh waktu berapa lama? Ada yang tahu? Tapi disebutkan dalam hadisnya. Jadi malaikat yang Allah utus untuk turun ke bumi lalu naik lagi ke atas, itu dalam surah As-Sajdah ya, disebutkan sama dengan alfa sanatin mimma ta'udun, 1000 tahun yang kalian hitung. Jadi 1000 tahun bolak-balik itu.
malaikat bolak-balik turun ke bumi, naik lagi ke atas itu seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Nah ini Bapak Ibu bisa dibaca ya, di dalam surah As-Sajdah ayat ke-5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Surah As-Sajdah ayat berapa? Ayat ke-5, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, disitulah dalil yang dijadikan patokan oleh sebagian ulama bahwa jarak antara langit dan bumi itu berarti berapa? Berapa tahun perjalanan? 1000 tahun. Itu kalau bolak-balik 1000 tahun. 500. Nah, berarti masih waktu khamsin di sana. Sejauh perjalanan 500 tahun. Kira-kira berapa kilo? Banyak sih ya. Nah, usia kita aja kan sampai 500 tahun. Artinya, kan coba bayangkan kalau dosa kita banyak sekali sampai menyentuh langit, kan nggak ketulungan dosanya luar biasa banyak. Tapi Allah nggak peduli. Kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala, lalu kita berharap, ya Allah semoga Engkau ampuni dosa-dosaku, seberapapun banyaknya dosa kita. Nah ini menunjukkan betapa luasnya ampunan Allah Ta'ala. Bapak Ibu dan Bapak sekalian, maka kata Allah, aku akan ampuni kamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu sampai menyentuh langit, summastaghfartani, lalu engkau beristighfar kepadaku, memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, ya ibnu Adam, maka aku akan ampuni kamu wahai anak Adam. Kemudian innaka law ataitani bikira atau bikurabil ardi khotoya, sesungguhnya seandainya engkau datang kepadaku, kata Allah Ta'ala, bikurabil ardi khotoya, dengan dosa sepenuh bumi. Ini juga kita nggak tahu kalau bumi ini penuh dengan dosa kita seberapa banyak sekali. Summa laqitani, kemudian engkau bertemu denganku, la tusriku bi syai'an, dan engkau tidak mensekutukan aku dengan apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku pun akan mendatangi engkau dengan ampunan sebesar itu juga. Walaupun tadi banyak sekali bumi ini penuh dengan dosa-dosa kita, kalau kita datang kepada Allah Ta'ala, tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan apapun, atau kita bertauhid dengan betul-betul tauhid, maka Allah akan berikan ampunan sebanyak itu juga, sebanyak dosa-dosa kita. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini hadis terakhir yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Hadis Arba'in ini, dan ini hadis ya disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, beliau mengatakan hasanun sahih. Ini hadis hasan dan sahih. Lalu apa faedah yang kita bisa ambil, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, dari hadis ini? Yang pertama, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, hadis ini menjelaskan tentang ya, anak Adam. Adam itu siapa? Adam itu Abul Bashar, bapaknya manusia. Kenapa Adam disebut Adam? Menurut beberapa keterangan, Bapak Ibu, kata Adam itu ya, dia berasal dari kata al-adim. Adim itu artinya turab, tanah. Adimul ardi. Karena memang Adam diciptakan dari tanah, maka dinamai dengan sifat di mana dia diciptakan. Dari apa dia
diciptakan. Dari Adim jadilah Adam. Itu. Nah, ini menurut keterangan beberapa ulama. Nah, di antaranya dari keterangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Itu. Nah, ada juga yang mengatakan Adam itu dari kata adima artinya khalaqa, sesuatu yang tercampur. Dan memang Adam itu diciptakan Allah Ta'ala dari campuran antara tanah dan air. Ya. Li'annahu ma'un wa tinun wa kullitu jami'an, lalu dicampur jadilah Adam. Nah, itu. Jadi Adam itu diambil dari kata adim, artinya apa tadi? Tanah, atau artinya apa? Campuran. Sesuatu yang tercampur, ya, yaitu air dan tanah. Adam itu adalah seorang nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala, juga sama seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, keluarga Imran itu dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi nabi. Dan Allah ciptakan Adam, ini diantara kelebihan Adam, langsung dengan tangan Allah Ta'ala. Khalaqallahu Adam biyadihi, Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Lalu ditiupkan ruh. Lalu bahkan kemudian para malaikat disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, termasuk iblis juga kan disuruh sujud. Cuman kalau iblis aba wastakbara, enggan dan sombong kalau malaikat mau sujud. Nah, itu jelas ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ceritanya disebutkan. Jadi Adam oleh Allah diberikan kelebihan, diajarkan nama-nama segala sesuatu, lalu diajukan kepada malaikat. Nah, malaikat tidak bisa, Adam bisa. Itulah yang akhirnya Allah menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Adam, tapi bukan sujud penghambaan, bukan, tapi sujud ikram, sujud untuk menghormati, dan tentu saja karena atas perintah Allah Ta'ala. Iblis nggak mau. Kenapa? Karena dia merasa lebih mulia daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, sementara iblis atau syaitan diciptakan dari api, kan itu yang menyebabkan mereka tidak mau sujud. Ada sebagian orang, mohon maaf ya, orang liberal mengatakan sebenarnya iblis atau syaitan itu tauhidnya lebih Kuat. dahsyat katanya daripada kita. Makanya disuruh sujud kepada Adam, tidak mau. Ini menunjukkan kemurnian tauhid iblis sama syaitan. Tapi ini pandangan batil loh. Enggak. Dia enggak mau sujud bukan karena bertauhid, tapi karena merasa sombong. Nah ini, jadi ada itu tokoh di negeri kita, tokoh intelektual yang dalam bukunya mengatakan bahwa tauhidnya syaitan atau iblis itu lebih murni daripada itu. Enggak, itu bukan tauhid, itu kesombongan. Nah, Bapak Ibu dan Bapak sekalian, nah itu jadi Adam punya beberapa kelebihan. Selain diciptakan oleh Allah langsung, malaikat dan syaitan disuruh sujud kepadanya, dan akhirnya Adam tergoda oleh syaitan. Adam tergoda oleh syaitan. Apa itu godaan syaitan? Bahwa kalau dia ingin kekal di surga, maka makanlah buah khuldi. Nah, katanya buah khuldi. Nah, buah khuldi, buah pohon khuldi. Ya. Kata dia kepada Adam, wa qala ma nahakum rabbukum an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Dan tidaklah Allah melarang kalian berdua, Tuhan kalian berdua ya, melarang kalian dari pohon ini kecuali karena kalian akan menjadi malaikat atau kalian akan kekal di dalam
surga. Itu. Jadi syajaratul khuldi itu kata syaitan. Kalau ada orang tanya, nanti di surga ada nggak syajarah pohon khuldi? Kalau kita mati masuk surga, mau masuk surga Bapak Ibu? Mau. Kira-kira kita akan ketemu nggak tuh pohon buah khuldi? Nah, Udah dimakan sama Adam. iya, untuk dimakan. Sementara kan penduduk surga bebas, ya. Bisa makan apa saja. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, di surga ada pohon nggak? Ada. Ada pohon. Nah, tapi dari pohon khuldi atau ada atau tidak? Nah, khuldi itu kan dari kata kekal. Khalidin kekal. Tanpa kita makan buah dari pohon itu, kita pasti kekal di surga. Berdasarkan beberapa keterangan Al-Quran kan. Contoh misalnya di dalam surah Al-Bayyinah ayat terakhir ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abad. Itu udah dijanjikan oleh Allah. Jadi orang-orang mukmin yang beramal soleh itulah sebaik-baik makhluk. Mereka itu akan mendapatkan imbalan dari Allah Ta'ala berupa surga Aden. Apa itu surga Aden? Kekal. Nah, Aden itu adalah bagian tengah surga. Aden, menurut keterangan sebagian mufassir. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga tersebut abada itu abadi selama-lamanya. Itu udah nggak perlu lagi makan buah khuldi ya. Jadi udah nggak penting. Itu habis. Nah ini Bapak Ibu, tanpa itu kita sudah dijadikan kekal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, akhirnya tergodalah Adam, lalu diturunkan ke bumi, kemudian bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nah ini. Jadi ampunan Allah itu luas. Adam bertaubat kepada Allah Ta'ala, oleh Allah diterima taubatnya. Maka ada doa yang terkenal, doanya Nabi Adam. Gimana Bapak Ibu doanya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, akhirnya diampuni. Maka sebagai ulama katakan, kalau kita berdoa sebelum kita minta segala sesuatu, mohonlah dulu ampun. Ngakulah dulu kalau kita ini berbuat zalim sebagaimana pengakuan Nabi Adam. Maka usahakan sebelum kita berdoa, ya setelah kita memuji-muji Allah Ta'ala, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu minta ampun. Nah, di antaranya adalah kalau kita mau ambil dari Al-Quran ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa Ibu, Bapak-bapak? Apa ya? Kalau mau berdoa suka baca doa ini enggak? Iya. Alhamdulillah kalau sudah iya. Oke, maka dirutinkan. Gitu. Untuk orang tua itu di awal. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru nanti yang lain, minta yang lain. Jadi itu dulu. Ngaku kalau kita ini berbuat zalim, kalau kita ini berbuat dosa, maka kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, itu tentang bapak kita yang Nabi Adam berbuat dosa oleh Allah diampuni. Nah, maka kalau kita ingin diampuni oleh Allah Ta'ala, salah satu kesimpulan pentingnya Bapak Ibu, nah, di dalam hadis ini dijelaskan asbabu maghfiratillahi azza wa jalla li ibadihi, sebab-sebab ampunan Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada para hambanya. Satu apa? Doa. Doa. Kalau kita merasa punya banyak dosa, kalau ingin diampuni maka berdoalah. Nah, karena tadi kata Nabi,
innaka, kata Allah dalam hadis qudsi, innaka ma da'awtani wa rajautani. Sesungguhnya engkau selama engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku. Jadi doa itu sangat penting. Insya Allah nanti setelah kita rampung membahas ini ya, kitab Hadis Arba'in, kita akan membahas kitab Hisnul Muslim. Udah ada? Alhamdulillah sudah ada ya. Boleh. Ini benteng seorang Muslim. Karena ini penting, Bapak Ibu dan sekalian. Berdasarkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi doa. Dan doa itu diperintah. Kita disuruh untuk berdoa. Bahkan kalau kita tidak mau berdoa dianggap sombong. Dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 60 jelas Allah mengatakan qala rabbukum, dan berkatalah Tuhan kalian, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku maka aku akan ijabah doa kalian. Allah nyuruh, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sementara orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Ta'ala, sombong dia dari berdoa kepada Allah, nah dia diancam bahkan akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi doa itu sangat penting, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Kalau tidak Allah marah. Kalau kita nggak pernah berdoa, Allah marah. Kata Allah, kata Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaqdahu alaihi. Barang siapa orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Itu Bapak Ibu. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan selemah-lemah manusia adalah manusia yang tidak pernah berdoa kepada Allah, dan sekuat-kuat manusia adalah manusia yang selalu berdoa kepada, itulah manusia paling kuat. Karena sandarannya Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Selain kita disuruh, kita juga didorong untuk banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Nabi pernah mengatakan, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda salasin. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan suatu doa yang tidak ada dosa atau untuk memutus tali silaturahim dalam doa tersebut, kecuali a'tahullahu azza wa jalla ihda salasin, kecuali Allah akan memberikan kepada dia salah satu dari 3 perkara. Jadi Bapak Ibu ya, berdoa itu nggak akan rugi. Doa itu tidak akan rugi. Kita pasti akan dapat salah satu dari 3 perkara. Apa yang dimaksud 3 perkara ini? Yang pertama, imman yu'ajjila lahu da'watah. Bisa jadi Allah langsung ijabah doanya. Ini kemungkinan pertama. Kita butuh apa? Minta sama Allah, bisa jadi langsung ijabah. Itu kemungkinan pertama. Selama isi doanya tidak ada dosa atau tidak ada untuk memutus tali silaturahim. Yang kedua, wa imma an yadkhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi Allah akan simpan doa kita itu, baru akan diberikan kepada kita kelak nanti di akhirat. Tidak diijabah, tapi Allah simpan. Maka Bapak Ibu, kalau kita punya keinginan, punya hajat, udah berdoa bertahun-tahun, tapi kok enggak terkabul gitu ya, maka husnuzanlah kepada Allah. Mungkin Allah simpan doa kita jadi simpanan amal, dan kelak nanti kita akan sangat membutuhkan itu Bapak Ibu. Karena ketika kita sudah mati di akhirat itu ya, tidak ada lagi orang yang bisa menambah amal. Tidak akan ada yang bisa nambah amal. Yang ada ya tabungan kita.
Di antaranya doa-doa yang sering kita panjatkan, Allah tidak kabulkan, kelak nanti bisa jadi Allah kasih waktu kita di akhirat di hadapan Allah Ta'ala. Ditimbang amal kita kan, kira-kira berat amal solehnya atau berat keburukannya. Nah, andai kata amal soleh kita lebih ringan daripada amal buruk kita, apa tuh nasibnya? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan ada orang yang timbangan amal baiknya itu ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Udah pasti itu. Wa ma adraka ma hiya. Tahu nggak kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Kira-kira putus asa atau tidak? Pas begitu Bapak Ibu. Udah ngeri. Ternyata Allah kasih ini loh. Dulu kamu sering doa, ini doa-doamu. Akhirnya jadi memperberat timbangan amal seneng nggak tuh kira-kira? Kira-kira lebih seneng doa kita nanti dikasihkan di akhirat atau lebih seneng dikabulkan sekarang kira-kira? Pasti lebih senang di akhirat, pasti. Tapi kan kita maunya sekarang kan? Nah, maunya kita sekarang. Sebenarnya itu lebih senang kita kalau baru dikasihkan nanti di akhirat. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga kata Nabi, wa imma an yusarrifa anhu minasu'i mislaha. Atau bisa jadi Allah akan memalingkan keburukan dari dia seperti doa yang dia inginkan, sebanding dengan doa yang dia inginkan. Maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu, mungkin Allah tidak ijabah doa kita, mungkin Allah juga tidak simpan doa kita, tapi sering kita terhindar dari keburukan, kita terhindar dari mara bahaya. Di jalan terjadi tabrakan dahsyat, kita ada di situ. Yang lain kena semua, kita enggak. Nah, itu adalah di antara jawaban doa Allah untuk kita dalam bentuk yang lain. Oleh karenanya jangan tergesa-gesa. Kalau berdoa saja udah, nanti serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan Allah wa iyyakum. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, berdoa itu bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Selama kita perhatikan syarat-syaratnya, kita jauhi penghalang-penghalang diijabahnya doa. Apa syaratnya doa itu? Yang pertama, hadir hatinya, paham yang kita ucapkan. Maka Bapak Ibu ya, kalau kita doa itu jangan hanya mulut komat kami, tapi hati nggak paham. Dari sekian banyak doa yang panjenengan sering baca, paham semua tidak? Itu pertanyaannya. Silakan ajukan pada diri masing-masing. Insya Allah kan kita punya banyak koleksi doa aja. Macam-macam kita punya banyak doa. Kita hafal di luar kepala. Pertanyaannya, paham tidak? Ada Bapak Ibu sebagian orang dia hafal doa, ketika ditanya paham orang? Enggak paham. Bagaimana mau dijawab paham aja enggak? Nah, maka doa itu harus kita pahami agar hati kita bisa hadir dan kita ngerti apa yang kita minta. Karena Allah itu kata Nabi, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengijabah doa dari orang yang hatinya lalai. Artinya hatinya nggak paham, hatinya tidak hati. Itu. Maka tadi pahami, hadir hati. Terus bersungguh-sungguh. Jangan sampai kita berdoa begini, Allahumma fili in syi'ta
Ya Allah, ampunilah dosaku kalau Engkau mau. Ini namanya ya. Kalau Engkau mau itu nggak boleh. Doa itu harus ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Betul-betul sungguh. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Dan harus yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Ya ini ya, tadi doa. Yang kedua roja Bapak Ibu. Tadi mada'autani wa rojautani. Selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku. Roja itu pasangannya adalah khauf. Roja itu harap, khauf itu takut. Nah, maka ketika kita punya banyak dosa, takutlah pada Allah Ta'ala, lalu berharaplah semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Selalu punya harapan. Itu Bapak Ibu. Nah, orang yang punya harapan besar terhadap ampunan Allah Ta'ala, ya, maka Allah akan ampuni. Semakin besar harapan kita kepada Allah, semakin potensi untuk diberikan ampunan lebih besar lagi. Itu Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Anas bin Malik pernah cerita dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Anas, suatu kali Rasulullah SAW dakhala ala syabin wa huwa fi al-maut. Masuk menjenguk seorang anak muda yang waktu itu dia lagi sakit parah menjelang kematiannya. Dijenguk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, lalu Rasul bertanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana engkau mendapatkan dirimu? Apa jawaban si pemuda ini? Faqala, "Arjullaha wa akhafu dunubi." Aku berharap kepada Allah Ta'ala mendapatkan ampunan dan aku takut terhadap dosa-dosaku ini. Lalu kata Nabi apa? Faqala Rasulullah SAW, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin bi hadzal mautini illa aqahu Allahu azza wa jalla ma yarju wa aminahu mimma yakhaf. Artinya, tidaklah dua sikap ini berkumpul dalam hati seorang hamba pada keadaan seperti ini, keadaan sudah mau dekat pada kematian, kecuali aqtabullahu azza wa jalla ma yarju, Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia harapkan, wa aminahu mimma yakhafu, dan Allah akan memberikan jaminan keamanan dari apa yang dia takutkan. Bapak Ibu gitu. Jadi keutamaan roja dan khauf itu di sini. Maka apalagi pas kita lagi sakit, ingat dosa, takut azab Allah, berharap semoga Allah ampuni. Nah itu dahsyat Bapak Ibu. Jaminannya kata Nabi kan, pasti Allah kasih. Yang dia harapkan Allah pasti kasih, yang dia takutkan pasti Allah berikan jaminan keamanan. Berdasarkan hadis Anas bin Malik. Nah, maka roja dan khauf itu sangat penting ketika kita berdoa, terutama juga ketika kita berdoa. Jangan sampai Bapak Ibu kita tidak punya roja dan khauf. Ada seorang tokoh wanita, sufi wanita, namanya siapa? Robi'ah Al-Adawiyah. Pernah dengar tokoh ini? Robi'ah Al-Adawiyah katanya dia ini seorang tokoh wanita sufi. Terkenal kata-katanya, bahkan sering dipuja-puji oleh sebagian orang. Di antara permintaan dia, ya Allah, seandainya aku beribadah kepadamu karena aku takut terhadap neraka-Mu, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Nah, kan ngeri. Ya Allah, seandainya aku beribadah kepadamu karena aku ingin masuk surga-Mu, maka tutuplah pintu surga-Mu untukku. Ya Allah, seandainya aku beribadah kepadamu karena aku cinta kepadamu, maka bukalah pintu surga untukku, tutuplah pintu neraka untukku. Bapak Ibu dan sekalian, kalimat ini sebenarnya mengandung kebatilan, tapi banyak orang memuja-muji perkataan seorang tokoh sufi Robi'ah Al-Adawiyah ini. Bahkan dia dikenal sebagai tokoh cinta. Beribadah pada Allah itu dengan cinta.
Betul, memang kita disuruh untuk mencintai Allah. Bahkan kata Nabi, ya, seseorang itu tidak akan pernah bisa merasakan manisnya iman hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, sampai Allah dan Rasulnya menjadi pihak yang paling dia cintai selain keduanya. Kalau kita sudah bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada segala sesuatu, disitulah kita akan merasakan manisnya iman. Tapi kalau kita belum bisa, iman tidak terasa enak, tidak terasa manis sebenarnya. Nah, ini artinya apa? Mencintai Allah itu hukumnya wajib bagi seorang mukmin. Nah, berdoa pada Allah ya memang harus dengan cinta, tapi jangan sampai meninggalkan roja dan khauf tadi. Rabi'ah Adawiyah masalahnya di situ. Dia kan seakan-akan tidak takut sama neraka. Betul atau tidak? Nah, tadi kan ya Allah, seandainya aku beribadah kepada Engkau karena aku takut nerakamu, masukkanlah aku ke dalamnya. Kan tidak takut dengan nerakanya Allah. Nah, ini berbahaya. Sementara Rasul mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan aku mohon perlindungan dari api neraka, kepadamu dari api neraka. Ini harus ada. Jadi dalam berdoa itu Bapak Ibu harus ada cinta kepada Allah Ta'ala, harus ada roja, harus ada khauf. Kalau salah satu ditinggalkan itu tidak sempurna. Maka disitulah kebatilan perkataan Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita yang masyhur itu. Ya ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, kemudian kesimpulan lain Bapak Ibu, tadi dari pentingnya roja dan khauf itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 87. Jadi untuk membantah tadi pernyataan Rabi'ah Al-Adawiyah, sebenarnya juga kita bisa merujuk kepada surah Yusuf ayat 87. Nah, silakan dibuka surah apa? Yusuf ayat 87. Nah, di sana jelas Bapak Ibu dan Saudara sekalian bahwa ya, orang-orang mukmin itu selalu berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Isra, surah Isra ayat 57, bukan Yusuf. Surah Al-Isra ayat 57. Di sana diterangkan ya, ulaikal ladzina yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu. Nah, itu ada kata-kata wa yarjuna rahmatahu. Jadi orang-orang yang mereka seru, ini cerita tentang orang yang melakukan kesyirikan berdoa kepada makhluk. Sebenarnya makhluk yang mereka berdoa kepadanya, mereka sendiri yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mencari jalan untuk mendekat kepada Allah Tuhan mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah, wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmatnya Allah Ta'ala, wa yakhafuna azabahu, dan takut akan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna azab rabbika kana mahdura, sesungguhnya azab Tuhan itu sesuatu yang harus kita takuti. Nah, ini juga ya, bisa kita gunakan untuk membantah tadi pernyataan Rabi'ah Al-Adawiyah yang katanya kalau beribadah karena takut terhadap neraka maka bukalah neraka untuk ini tidak benar. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Kemudian kesimpulan lain Bapak Ibu, berdasarkan hadis ini ada keterangan bahwa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan dosa besar. Artinya
mungkin ada di antara kita ini, dulu waktu masih muda, nakalnya rusaknya bukan main. Kami punya ya, yang ada seorang jamaah, hidupnya hancur. Beliau baru sadar, menurut pengakuannya, sekitar tahun 2019 yang lalu. Mulai ngaji, ikut kajian rutin gitu ya. Beliau sering ikut di majelis kami. Itu sejak tahun 2022. Badannya ada tatonya. Lalu ketika masih muda itu ganja, narkotik, terus tiap hari. Bahkan setiap kali dia jalan kemanapun pasti mengkonsumsi zat-zat seperti itu. Bertahun-tahun, selama 20 tahun. Nah, selama 20 tahun. Lalu sadar, dapat petunjuk. Katanya sih tahun 2019 betul-betul meninggalkan. Sekarang alhamdulillah sholat jamaah atau sering hadir ke majelis ilmu. Rusak. Nah, saya bilang Pak, usianya sudah 60 lebih. Mungkin sekitar 65 tahun. Berarti kan baru sadar usia berapa itu kalau 2019? Ya sekitar 50-an ya? Atau udah mau 60 ya? Itu baru sadar. Nah, kami sampaikan seberapapun besarnya dosa panjenengan Pak. Dan ini hadis terakhir. Jangan putus asa. Jangan putus. Allah pasti ampuni dosa-dosa jenengan, dosa-dosa kita. Nah ini Bapak Ibu jangan putus asa. Maka di dalam Al-Quran surah Yusuf, ini baru surah Yusuf ayat 40 ayat 87, Allah Ta'ala mengatakan wala tayasu min rauhillahi, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillahi illa qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Hanya orang kafir yang putus asa dari rahmat. Maka ada sebagian keterangan orang kalau dia putus asa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, berarti dia mati dalam keadaan kafir. Dalam keadaan kafir. Karena dia orang bunuh diri putus asa ya? Iya. Mungkin dia punya masalah, punya penyakit, udah nggak punya harapan, bahkan sama Allah pun tidak punya harapan. Akhirnya sudah saya akhiri saja hidup saya. Nah, maka orang yang putus asa dari rahmat Allah, Allah sendiri mengatakan illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang kafir. Maka orang bunuh diri itu diadab kelak oleh Allah Ta'ala di akhirat. Bagaimana adabnya? Adabnya sebagaimana dia membunuh dirinya sendiri. Kalau dia membunuh dirinya misalnya dengan minum racun, maka kelak dia diadab oleh Allah Ta'ala di akhirat dengan cara terus minum racun, tidak berhenti. Nah itu terus. Nah, bahkan kata Nabi khalidan abadan mu'abbadan, kekal abadi, begitu terus dia menghukum dirinya. Kalau ada orang bunuh diri dengan minum racun terus. Kalau ada orang bunuh diri dengan menusuk dirinya, maka begitulah terus dia akan dihukum oleh Allah Ta'ala, kekal abadi seperti itu. Alhamdulillah ya. Maka orang yang putus asa itu satu, dia kafir. Jangan pernah putus asa. Yang kedua, orang putus asa itu sesat. Berdasarkan surah Al-Hijr ayat 55, Allah mengatakan, ya, qul wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Barang siapa yang putus asa dari rahmat Tuhannya, tidaklah putus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Nah ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Jadi jangan pernah putus asa sebesar apapun dosa kita. Bahkan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53, Allah memberikan ya, harapan luar biasa. Allah bilang kepada Nabi, "Qul," katakan Muhammad,
ya ibadi wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa Allah ampuni. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seberapapun dosa kita, udah berharap kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Nah ini Bapak Ibu dan teman sekalian. Nah, tapi ada muskil, ada problem. Di dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 110. Nah, mari kita lihat, ini penting dilihat. Rasul itu putus asa, padahal kita dilarang untuk putus asa. Jadi ada para rasul yang putus asa. Ada para rasul yang putus asa. Nah, itu gimana keterangannya? Surah apa tadi? Yusuf ayat 110. Sudah ketemu? Sebentar. Jadi ada keterangan ya. Sudah ketemu ya? Ada 110 surat. Baik, mari kita perhatikan hatta idastai asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi. Kalau tidak punya harapan berarti apa? Putus asa ya. Dalam tanda kurung, ini memperjelas sebenarnya tentang keimanan kaumnya. Dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka atau para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak oleh orang yang berdosa. Nah, ada pertanyaan dari sebagian orang Bapak Ibu. Nah, di dalam ayat ini ada keterangan kok para rasul itu putus asa. Sementara tadi di dalam surah Al-Isra misalnya ayat 57 Allah melarang wala tayasu min rauhillah. Oh, di sini Allah menceritakan bahwa rasul putus asa. Itu gimana maksudnya? Nah, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, menurut Al-Imam Al-Qurtubi, jadi putus asa para rasul itu bukan putus asa dari rahmat Allah, bukan. Yang dilarang itu putus asa dari rahmat Allah. Pada ayat 57 surah Al-Isra tadi, atau pada ayat-ayat yang lainnya tadi, di antaranya dalam surah Al-Hijr ayat 55 dan surah Al-Zumar ayat Al-Hijr 55, Az-Zumar ayat 53. Itu kan semua larangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, yang terjadi pada diri para rasul itu bukan putus asa dari rahmat Allah, tapi putus asa dari keimanan kaumnya. Dan ini tidak kontradiksi dengan 3 ayat sebelumnya. Itu yang diterangkan oleh Abdullah bin Abbas, seperti yang dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Jadi para rasul itu bukan putus asa dari rahmat Allah, tapi putus asa dari keimanan kaumnya. Ya, baik, itu keterangannya Ibu dan teman sekalian. Nah, kemudian berdoa tadi ya. Yang kedua berharap, takut. Yang ketiga apa? Istighfar. Karena Allah telah mengatakan, summastaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku. Kan itu dari kalimatnya. Ghafartu laka, maka aku akan ampuni dosamu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pentingnya kita beristighfar, memohon ampun. Bahkan kita tahu Rasul sendiri beristighfar mohon ampun kepada Allah dalam sehari berapa kali? 100
tidak kurang dari 70 kali, ada yang katakan 100 kali gitu. Jadi emang harus kita perbanyak istighfar. Dan hukum beristighfar itu wajib, Bapak Ibu. Hukum beristighfar itu wajib, karena diperintahkan oleh Allah. Misalnya di dalam surah Al-Muzammil ayat 20, Allah mengatakan wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Mintalah kalian ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kan ada kata istaghfirullah. Itu fi'il amr, dalam bahasa Arab namanya kata kerja perintah. Al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itu menunjukkan kewajiban. Berarti beristighfar itu hukumnya wajib. Jangan sampai kita tinggalkan. Alhamdulillah setelah selesai sholat kita biasa beristighfar. Tapi itu kalau bisa tambahin. Maksudnya kalau setelah selesai sholat ya istighfarnya cuma 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru nanti di luar itu tambah. Mungkin setelah zikir pagi petang atau bahkan di jalan. Bebas waktunya. Istighfar 100 kali itu kapan saja boleh. Bahkan kalau kata Umar, Nabi itu ketika duduk di suatu majlis dihitung-hitung hampir kurang lebih 100 kali beristighfar. Kalau kata Aisyah, Rasul setelah selesai sholat duha istighfarullah mi'ata marrah, beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Nah, artinya boleh setelah waktu duha, sholat duha boleh, di majlis boleh, di jalan boleh. Itu tidak terikat waktunya, yang 100 kali itu kapan saja. Tapi kalau setelah selesai sholat cuma 3 kali. Ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, nah, orang yang beristighfar itu dia memiliki keutamaan. Apa keutamaan istighfar? Di antaranya, selama kita selalu beristighfar kepada Allah Ta'ala, maka Allah tidak akan azab kita. Selama kita selalu beristighfar kepada Allah Ta'ala, Allah tidak akan mengazab kita. Nah, ini keterangannya kita dapatkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 22. Surah apa? Al-Anfal 22. Allah mengatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka senantiasa beristighfar. Jadi kalau kita sering astagfirullah, minimal astagfirullah. Banyak sigot istighfar itu, redaksi istighfar itu banyak. Setidak-tidaknya astagfirullah atau Allahumma firli, itu juga redaksi istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu satu diantaranya, orang yang suka istighfar tidak akan diadab oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang istighfar itu bisa menjadi sebab diturunkannya hujan. Kita ini sudah lama nggak hujan ya, betul Bapak Ibu? Maka mari kita perbanyak istighfar sambil memohon ya Allah semoga turun hujan. Nah, dan itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrar. Kalau kita sering istighfar, maka Allah akan turunkan hujan dari langit, hujan deras yang bermanfaat. Satu. Yang kedua, wa yumdikum bi amwalin wa banin. Orang yang sering istighfar itu Allah akan perbanyak untuk mereka harta dan anak. Wa yumdikum bi amwalin wa banin. Ini keutamaan istighfar. Selain Allah akan turunkan hujan dengan istighfar itu, Allah akan memperbanyak harta kita, Allah juga akan memperbanyak anak kita. Sehingga ada sebagian ulama berdasarkan ayat ini dan berdasarkan hadis tadi, kalau ada orang menikah bertahun-tahun tidak punya anak, caranya gimana? Banyak-banyak istighfar.
Gitu. Bukan datang ke candi apa itu lalu menyentuh relik, itu namanya syirik. Kan ada ke candi apa saya lupa namanya. Pas kami pernah ke sana, kata orang-orang ini kalau ada orang menikah bertahun-tahun tidak punya anak, datanglah ke candi ini, maka sentuh relik gambar ini, maka pasti nanti punya anak. Wah, itu syirik gitu. Kalau kembali pada Al-Quran surah Nuh ini banyak istighfar. Kalau mungkin di antara panjenengan punya saudara menikah kok nggak punya anak, padahal sudah bertahun-tahun, istighfar. Nanti Allah akan berbanyak. Yumdikum bi amwalin wa banin. Itu yang kedua, ketiga. Bahkan wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun yang rindang, yang tadinya kekeringan akan rindang, dan sungai-sungai yang mengalir airnya disebabkan karena istighfar. Nah, itu berdasarkan keterangan dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Keutamaan istighfar. Keutamaan lain istighfar apa Bapak Ibu? Allah akan memberikan kekuatan kepada kita kalau kita sering istighfar. Di dalam Al-Quran surah Hud ayat 52 Allah mengatakan, wa ya kaum istaghfiru rabbakum, wahai suatu kaum beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepada Allah. Yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan dari langit, hujan deras. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan tambahkan kekuatan untuk kalian kepada kekuatan yang kalian sudah punya. Jadi Allah tambah kekuatan kita kalau kita sering istighfar. Ini berdasarkan Al-Quran. Nah, sementara dalam hadis, orang yang sering istighfar itu, man lazimal istighfar, kata Nabi, barang siapa orang yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja. Allah akan menjadikan untuknya setiap kesempitan yang dia alami, selalu Allah berikan jalan keluar. Ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin faraja. Dan Allah akan jadikan setiap kesusahan dia, kesedihan dia, kebahagiaan. Itu kalau kita sering-sering istighfar, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Dan yang ketiga, ini berdasarkan keterangan Nabi ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini hadis disebutkan di dalam beberapa kitab, diantaranya dalam Sahih Abu Dawud, dalam kitab Sunannya, termasuk Ibnu Majah, termasuk dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi ada 3 keutamaan orang yang sering beristighfar. Satu apa tadi? Ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kesempitannya akan dibuka, kesusahannya akan dihilangkan jadi senang, dan rezekinya akan diberikan dari arah yang tidak disangka. Maka tadi kalau banyak istighfar, Allah berbanyak keberkahannya. Nah, ini keterangan dari hadis tadi. Maka Bapak Ibu, mari kita rutinkan terus istighfar dimanapun kita berada. Nah, itu. Lalu bagaimana bunyi istighfar itu? Macam-macam ya. Di antara yang sering dibaca oleh Nabi, misalnya kalau setelah selesai sholat hanya astagfirullah saja. Boleh nggak ditambahin astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi? Boleh nggak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, karena Nabi hanya
membatasi sampai astagfirullah saja. Ada dua pandangan. Kalau kita memang kembali kepada hadis yang disampaikan oleh Aisyah, ketika selesai sholat Rasul hanya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu. Maka berdasarkan hadis itu ya sudah, kita mencukupkan diri sesuai dengan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi memang ada redaksi di mana Rasul pernah beristighfar bunyinya gini. Astagfirullahaladzzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, itu berdasarkan hadis dari Bilal bin Yasar bin Zaid dari kakeknya bahwa kakeknya mendengar Nabi pernah berkata, barang siapa yang mengucapkan astagfirullahaladzzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu, maka akan diampuni dia wa in marra min az-zahfi, meskipun dia lari dari medan perang. Nah, maka bagi mereka yang merujuk kepada hadis ini boleh, karena ini termasuk redaksi istighfar yang pernah dibaca oleh Nabi. Bukan wa atubu ilaihi, doa waktu rukuk sujud itu ya, termasuk apa majlis itu ya, atau doa rukuk sujud subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu, atau Allahumma ighfirli. Dua doa waktu rukuk itu. Doa rukuk gimana? Dan sujud yang sama. Ada yang apa? Subhanallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau tadi subhanallahumma subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaihi, itu juga bisa. Atau Allahumma ighfirli wa tub alayya, ya Allah ampunilah aku dan bukalah pintu taubat untukku, innaka antat tawwabur rahim. Ini juga bisa. Nah, ini kalau kata Aisyah adalah istighfarnya Nabi setelah selesai sholat duha. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi itu amalan Nabi, bukan berdoa Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka. Allahumma in kana rizqi bis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhidhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fakasirhu wa in kana haraman fatahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Terus wa atimma ataitaka ibadakas salihin. Bapak Ibu masih sering baca doa itu? Nggak perlu. Ini sebenarnya kalau isinya nggak ada masalah boleh-boleh saja. Doa itu kan bebas, selama isinya kebaikan boleh. Memang Nabi tidak pernah mengajarkannya, tapi boleh kita berdoa dengan doa yang Nabi tidak ajarkan selama isinya baik. Tapi masalahnya doa ini ada muskilah. Satu, dia terlalu ngatur Allah, maka ini termasuk berlebihan dalam berdoa. Kata Rasul, akan ada nanti umatku yang kaduna fi ad-du'a wa qabul. Akan ada umatku nanti yang telah berlebihan dalam berdoa dan dalam bersuci. Nah, berlebihan adalah yang kali ini ngatur. Kalau rezekiku di langit turunkan, di bumi keluarkan, jauh dekatkan, sedikit banyakkan, haram sucikan. Nanti para pencopet setelah nyopet langsung sholat duha. Kenapa gitu ya? Karena dia tahu ini haram, dia cukup berdoa. Ini. Jadi itu masalah. Yang kedua, ada unsur syirik dalam doa tersebut karena dia mengatakan bihaqi duhaika. Itu nggak boleh ya. Dengan haknya waktu duhamu. Kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu duha nggak boleh. Tapi kalau Allah bersumpah dengan apapun boleh.
Makanya Allah bersumpah wadduha wal laili idza saja, wattini waz-zaitun wasyamsi wadduha. Boleh itu Allah. Tapi kalau kita kata Nabi, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia sudah syirik. Enggak boleh. Nah, itu problemnya di situ. Maka sudah selesai sholat duha, istighfar 100 kali. Setelah itu terserah panjenengan mau doa dengan doa apa saja. Nah, lebih baik tentu kalau berdoa dengan doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini Bapak Ibu dan teman sekalian. Terakhir ya Bapak Ibu dan teman sekalian, tadi tentang tauhid syirik. Jadi kalau kita datang kepada Allah Ta'ala, tidak mensekutukan Allah dengan apapun, sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 22, Allah mengatakan innahu man yusrik billahi, sesungguhnya orang yang mensekutukan Allah faqad haramallahu alaihi jannah. Az-Zumar ayat 65, Allah mengatakan la in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik mensekutukan Allah, layak bitanna amalu, maka seluruh amalmu akan sia-sia. Wala takunanna minal khasirin, maka pastilah kamu termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nah ini maka syirik tinggalkan, tauhidkan Allah Ta'ala. Karena kalau kita tidak punya tauhid, sedahsyat apapun kebaikan kita, sehebat apapun amalan kita, kalau enggak ada tauhid, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Aisyah, dulu ada seorang tokoh namanya Ibnu Jad'an. Karena fil jahiliyah yasilu ar-rahimah wa yutimul al-miskina. Si Ibnu Jad'an ini senang menyambung tali silaturahim, senang memberi makan orang miskin. Apakah hal itu bermanfaat ya Rasul? Kata Rasul, la yanfa'u, tidak ada manfaatnya. Karena apa? Karena si Ibnu Jad'an ini ya, dia tidak mau bertauhid, tidak mau masuk Islam. Nah itu. Jadi orang kafir itu sehebat apapun ya, kedermawanannya, itu tidak akan bermanfaat baginya. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan Bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, keterangan yang bisa kami sampaikan terkait dengan hadis yang terakhir dari kitab Al-Ba'in An-Nawawi. Az-Zumar ayat 65, Allah mengatakan la in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik mensekutukan Allah, layak bitanna amalu, maka seluruh amalmu akan sia-sia. Wala takunanna minal khasirin, maka pastilah kamu termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nah ini maka syirik tinggalkan, tauhidkan Allah Ta'ala. Karena kalau kita tidak punya tauhid, sedahsyat apapun kebaikan kita, sehebat apapun amalan kita, kalau enggak ada tauhid, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Aisyah, dulu ada seorang tokoh namanya Ibnu Jad'an. Karena fil jahiliyah yasilu ar-rahimah wa yutimul al-miskina. Si Ibnu Jad'an ini senang menyambung tali silaturahim, senang memberi makan orang miskin. Apakah hal itu bermanfaat ya Rasul? Kata Rasul, la yanfa'u, tidak ada manfaatnya. Karena apa? Karena si Ibnu Jad'an ini ya, dia tidak mau bertauhid, tidak mau masuk Islam. Nah itu. Jadi orang kafir itu sehebat apapun kedermawanannya, itu tidak akan bermanfaat baginya. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan Bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, keterangan yang bisa kami sampaikan terkait dengan hadis yang terakhir dari kitab Al-Ba'in An-Nawawi. Selebihnya barangkali ada di antara Bapak Ibu dan Bapak sekalian yang mau bertanya, kami persilakan. Kalau ada yang mau bertanya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya. Di belakang ada izin ngomong. Bisa bantu Ibu supaya terdengar? Mic-nya kalau belakang sampai ya? Maju aja, maju monggo. Kalau Ibu berkenan, maju. Ya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salah satunya memperbanyak Istighfar. bagaimana seseorang yang mempunyai difonis itu tidak Istighfar. Ya. Bisa punya anak itu Bu ya. Iya. Ya. Itu saja Bu. Oke, baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saya jawab dulu ya. Bagaimana dengan orang yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ahli ya, bahwa dia nggak mungkin punya anak, karena jelas dianalisa, didiagnosa oleh para dokter, mungkin rahimnya bermasalah, mungkin ada bakterinya dan seterusnya misalnya. Terus apakah ya, dengan istighfar tetap bisa punya anak? Itu pertanyaan itu ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Allah itu maha kuasa. Sesuatu yang menurut manusia tidak mungkin, bagi Allah bisa mungkin atau tidak? Bisa. Dan ada banyak kasus orang diklaim bahwa ini sudah nggak mungkin begini dan begitu. Tapi karena dia terus berharap pada Allah Ta'ala, akhirnya sesuatu yang kata orang tidak mungkin jadi mungkin terjadi. Itu. Nah, maka jawabannya, apakah orang yang sudah divonis oleh dokter tidak mungkin punya anak, lalu dia beristighfar terus kepada Allah Ta'ala, ada kemungkinan punya anak? Jawabannya apa? Ada, tetap ada kemungkinan. Karena mudah bagi Allah ya, untuk katakanlah misalnya menurut diagnosa dokter ini di rahimnya ada virus gitu ya, atau kanker dan seterusnya. Bagi Allah menghilangkan virus itu bisa nggak? Gampang. Karena hambanya ini terus istighfar, tidak pernah putus asa istighfar terus. Nah, maka sangat mungkin bagi Allah semua yang bisa menjadi penyebab rahimnya tidak bisa mengandung itu dihilangkan, lalu akhirnya bisa mengandung dan bisa melahirkan. Jadi tetap ada kemungkinan Bu. Itu. Maka jangan putus asa. Nah, tadi kembali kepada surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 saja. Wa yumdillahu ya bi amwali wa banin. Allah akan memperbanyak harta dan anak yang disebabkan karena istighfar. Allahu a'lam. Jadi itu Bu. Jadi tetap ada kemungkinan. Masih ada? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustaz, kalau pertanyaan saya nanti ya. Jadi ini sebenarnya sudah lama saya ingin tahu ya. Saya mau tanya ke Ustaz kayaknya jalannya gitu. Kayaknya apa Bu? Jalannya. Yang nyeleneh pertanyaannya atau jawabannya? Pertanyaannya. Oh, pertanyaannya. Jadi ketika Nabi Adam itu terbujuk oleh setan untuk memakan buah kurdi itu Nabi Adam yang terbujuk setan atau skenario Allah? Ya. Soalnya bumi itu kan diciptakan sebelum Nabi Adam diciptakan ya. Ya. Jadi setelah itu baru Allah berfirman bahwa sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi gitu ya. Ini jadi lebih arti kali. Ya, di situ juga ada tergambar bahwa
sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sebenarnya saya sudah mengerti sih Ustaz, cuma masih ada rasa penasaran. Berarti kalau tidak ada skenario Nabi Adam itu memakan buah kurdi, berarti tidak akan ada kita semua ini. Karena di surga gitu ya. Nggak turun. Pertanyaan yang pertama itu Ustaz, untuk yang kedua masalah zikir ini Ustaz, kami masih sebagai ibu rumah tangga yang tadi ini masih sibuk dengan mengurusi anak sekolah Ustaz. Jadi untuk zikir pagi itu setelah subuh itu kan agak siang ya Ustaz ya, setengah 5 ya gitu. Jadi setelah subuh itu zikir setelah sholat pagi itu udah habis waktunya Ustaz untuk zikir. Anak sudah harus siap-siap. Sudah siap, memasak dan lain sebagainya. Nah, padahal untuk zikir itu kan diharapkan menghadirkan rasa roja dan khauf ya, ada rasa harap dan ada rasa takut gitu ya. Sementara kalau di pagi itu saya sudah entah sambil jalan atau sambil antar anak saya sekolah gitu. Kadang artinya itu kadang saya udah tahu apa gitu, yang penting baca terus. Itu gimana Ustaz? Untuk waktunya, terikat waktu sampai kapan? Kalau misalnya di pagi itu sampai jam berapa? Dan kalau begitu kan juga dari jam berapa sampai berapa? Sampai jam berapa gitu? Karena kalau sekolah itu saya ada kegiatan gitu, jadi sampai maghrib gitu sudah sampai maghrib belum sempat untuk berdebat. Jadi itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Yang pertama, segala sesuatu terjadi tentu semua atas skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu betul. Bahkan kata Allah, kata Nabi, Inna Allah qadara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi khamsina alfa sanatin qabla an yakhluqa as-samawati wal arda. Sesungguhnya Allah sudah menentukan takdir setiap makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun. Berarti udah ada skenario nya kan? Sudah ada. Ibu ya mau akan hidup berapa tahun, punya berapa anak, meninggalnya di usia berapa, itu ada belum ketetapannya? Udah ada. Skenario nya sudah ada. Gitu. Ya betul. Apa yang terjadi pada Nabi Adam memang berdasarkan skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dan tidak ada yang sia-sia ya. Pasti ada hikmah di balik setiap apa yang sudah Allah tentukan. Nah itu Bu. Jadi betul, bisa benar. Memang semua berdasarkan skenario Allah Ta'ala. Loh kalau gitu berarti Adam sebenarnya tidak keliru gitu ya. Dia tetap keliru. Nah, tetap keliru. Makanya melakukan kesalahan. Tetap dianggap melakukan kesalahan. Maka diturunkan ke bumi. Tapi jelas ini semua atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Skenario itu kan bahasanya orang film ya. Iya. Kalau bahasanya Quran, bahasa Sunda namanya kodok ya. Kodoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu benar, ya, betul. Tapi tadi jangan lantas ada anggapan loh kalau gitu berarti Adam kan nggak salah sebenarnya. Enggak, tetap dianggap bersalah. Kesalahan beliau itu sudah ada ketetapannya. Nah kalau gitu, misal kita ya, melakukan perbuatan dosa itu atas udah ada belum catatannya? Ada, sudah ada. Tapi kan Allah berikan kebebasan kepada kita. Allah berikan keinginan, kehendak kepada manusia. Gitu. Dia ingin selamat atau tidak? Walaupun sudah ada catatannya, dia tetap masih bisa memilih, kan gitu. Memilih untuk melakukan atau tidak melakukan dosa. Adam kan juga punya hak untuk memilih kan, mengikuti rayuan iblis atau tidak. Qadarullah
malah mengikuti, makanya dianggap bersalah dan dihukum diturunkan ke bumi. Jadi itu. Jadi memang betul tidak lepas dari ketetapan Allah atau skenario Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap bersalah. Nah, kemudian yang kedua, zikir pagi petang itu waktunya kapan? Di dalam surah Qaf itu ada ayat berbunyi wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub. Jadi berzikir bertasbih kepada Allah Taala qabla tulu'i syamsi sebelum terbit matahari wa qabla ghurub dan sebelum tenggelam matahari. Jadi zikir pagi itu ba'da subuh sebelum terbit matahari, zikir petang itu ba'da asri ba'da asar sampai sebelum tenggelam matahari qabla ghurub. Itu zikir pagi petang yang paling baik, yang paling utama. Kalau kita bisa. Nggak bisa, pagi sibuk nganterin anak. Nah, terus akhirnya agak mundur. Misalnya jam 7 sambil nganterin anak, lisan kita berzikir gitu ya. Lanjut zikir pagi. Boleh. Gitu. Karena memang kita mampunya di situ. Kalau sebelum terbit matahari mungkin fokus sibuk masak nasi goreng dan lain sebagainya kan, nggak fokus gitu ya. Akhirnya baru bisa fokus pas di jalan. Boleh, karena ada ayat yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum, gitu kan, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kalau kita tidak mampu sebelum terbit matahari, ya setelahnya nggak ada masalah, karena mampunya di situ. Maka ada kaidah bunyi ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang kita tidak bisa dapatkan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Oh nggak bisa sebelum terbit matahari, ya udah setelahnya nggak masalah. Yang penting kita berusaha untuk begitu juga sore mungkin sibuk ada acara PKK dan seterusnya di kampung gitu ya, nggak sempat. Pada maghrib boleh, ya bisa silakan. Cuman yang terbaik memang antara asar sampai tenggelam matahari itu. Jadi boleh. Terbaik tapi itu. Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub. Allah manusia. Yang terakhir, terus gimana tuh zikir tapi nggak paham? Ya sebaiknya dipahami. Kan enak tuh kalau kita paham. Subhanallah wa bihamdi 100 kali dia diantaranya. Atau misalnya ini, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma akhbirni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika an uqtala min tahti. Artinya hafalin, pahamin. Artinya dibaca aja. Itu baca ya, nggak apa-apa. Langkah awal baca. Cuma beda ya kalau kita baca, pasti motor bisa nggak kira-kira? Ya. Enggak kan? Nah, kalau hafal dimanapun bisa. Lagi goreng tempe pun bisa bu. Kalau hafal, syukur ngerti artinya. Nah ini, maka memang usahakan Bapak Ibu ya, pelan-pelan aja, bertahap. Sekarang dengan hafal dulu. Belum paham nggak apa-apa, hafalin aja dulu. Nanti udah hafal, satu-satu pahami artinya, baca terjemahnya, pahami. Nah itu sampai kita hafal dan paham, itulah yang sangat bermanfaat. Tadi Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ampunan, al-afwa, pemaafan dan afiyah di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Apa itu afiyah? Afiyah itu selamat lahir batin. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau pemaafan atau ampunan dan afiyah di dini, dalam agamaku, wa dunyaya, dalam duniaku, wa fi ahli, dalam keluargaku, wa fi mali, dalam hartaku. Allahumma sur awrati,
Ya Allah, tutuplah auratku. Wa amin rawati. Dan berikanlah jaminan keamanan pada ketakutan-ketakutanku. Allahumma firni, ya Allah jagalah aku. Min baini yadayya, jaga aku dari depanku. Wa min khalfi, dari belakangku. Wa an yamini, dari samping kananku. Wa an shimali, dari samping kiriku. Wa min fawqi, dari atasku. Wa a'udzu bi azamatika, dan aku mohon perlindungan dengan keagunganmu ya Allah, an ubtala min tahti, untuk benarkan dalam bumi. dibenarkan atau dibahayakan dari bawahku. Ini Bapak Ibu, dahsyat betul ini artinya. Kalau kita rutin dibaca doa ini, ada 1000 rukun mau nyampe panjenengan Allah lindungi. Ada orang benci sama kita, lalu dia mengguna-guna kita proteksi. Ini betul-betul ya pagi-pagi baca Bapak Ibu. Insya Allah ya, kalau kita baca paham, Allah akan berikan perlindungan paripurna kepada kita. Karena maknanya tadi luar biasa. Nah, itu kan kalau kita paham artinya kan enak kan? Nah, itu. Maka tapi nggak apa-apa. Sekarang hafalin dulu sambil baca, nggak masalah. Itu tahapan memang harus seperti itu. Lalu nanti usahakan hafal dan paham. Jadi gitu Bu. Jadi boleh ya. Boleh itu bertahap. Ya saya kira ini dulu sementara yang bisa kita bahas. Mulai bulan depan insya Allah kita mulai kaji kitab Hisnul Muslim. Ya saya kira ini, terima kasih atas perhatiannya, dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.